Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Perencanaan Kependudukan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kurniasari yang merupakan salah satu asisten Praktikum Perencanaan Kependudukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai Praktikum Perencanaan Kependudukan acara 7, yaitu tentang perencanaan kebutuhan pendidikan. Tujuan yang akan dicapai pada praktikum kali ini yaitu 1. Menghitung proyeksi jumlah kelas dan jumlah guru. 2. Membuat perencanaan kebutuhan pendidikan. Dan yang ketiga, menganalisis kondisi pendidikan di provinsi pilihan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu mengenai perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan pendidikan. Perencanaan pendidikan sendiri dapat dijadikan sebagai panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, perencanaan atau manajemen pendidikan juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah guru. Hal tersebut disebabkan karena guru akan berhubungan langsung dengan murid, orang tua, birokrasi pendidikan, dan juga masyarakat umum. Akan tetapi, di Indonesia masih terjadi banyak permasalahan, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru. Misalnya, ketersediaan guru di Pulau Jawa melebihi kebutuhan guru. Sementara itu, ketersediaan guru di luar Jawa lebih sedikit dibandingkan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan penataan dan pemerataan guru, sehingga permasalahan pemenuhan kebutuhan guru yang ada di Indonesia dapat teratasi dengan adanya kebijakan tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan proyeksi, perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yaitu data yang digunakan harus valid, karena jika data yang digunakan tidak valid, maka hasil proyeksinya juga kurang sesuai. Hal tersebut juga akan menyebabkan permasalahan lebih lanjut di masa yang akan datang. Yang kedua, tujuan proyeksi harus jelas agar penentuan asumsi juga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, pemilihan metode yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi. Dan yang keempat, mempertimbangkan adanya kebijakan di setiap daerah, karena kebijakan tersebut juga akan berpengaruh dalam menentukan asumsi proyeksi. Misalnya, di daerah X terdapat kebijakan untuk meningkatkan kelahiran, sementara itu di daerah Y ada kebijakan untuk menekan kelahiran. Oleh karena itu, proyeksi di daerah X dan di daerah Y hasilnya juga akan berbeda. Kemudian pada praktikum kali ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara otomatis dan juga dengan cara manual. Manual dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dan otomatis dilakukan dengan menggunakan program Spectrum. Oleh karena itu, untuk melakukan proyeksi pendidikan pada acara kali ini diperlukan beberapa data. Yang pertama, data jumlah guru tingkat SD, SMP, dan SMA tahun 2005 dan 2010. Yang kedua, data jumlah siswa tingkat SD, SMP, dan SMA tahun 2005 dan 2010. Yang ketiga, data jumlah sekolah SD, SMP, dan SMA tahun 2005 dan 2010. Yang keempat, data angka partisipasi sekolah SD, SMP, dan SMA tahun 2010. Dan yang terakhir, data proyeksi penduduk eksponensial berdasarkan umur, jenis kelamin, dan desa kota di provinsi pilihan masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan proyeksi dengan menggunakan program Spectrum. Yang pertama, kita harus membuka program Spectrum terlebih dahulu, kemudian memilih
New Projection. Kemudian yang kedua, akan muncul pop-up Projection Manager, di mana pada Projection Manager tersebut kita dapat menyimpan file yang akan kita gunakan nanti pada projection file name dan diberi nama sesuai dengan acara pada hari ini, yaitu acara 7. Kemudian kita harus memilih tahun dasar dan juga tahun akhir. Tahun dasar yang digunakan yaitu 2010 dan tahun akhir yang digunakan yaitu tahun 2045. Kemudian kita memberi tanda checklist pada demographic projection dan juga rapid. Setelah itu kita harus mengisi default data dengan memilih sub-region country Indonesia dan mengisi nama provinsi masing-masing. Kemudian setelah menyelesaikan langkah kedua, kita klik modules, pilih Rapid, dan klik bagian Education untuk melakukan input data. Kemudian akan muncul pop-up Education yang berisi angka 0 semua. Kemudian kita ganti sesuai dengan data yang telah kita peroleh. Untuk primary school itu untuk SD, dan secondary school itu untuk SMP dan SMA. Nah, untuk SMP dan SMA tersebut dibuat secara bergantian. Kemudian bisa di-save dan save as agar data antara SMP dan SMA tersebut tidak hilang. Lalu setelah selesai melakukan pengisian data dan juga melakukan proyeksi hingga tahun 2045, kita dapat membuat hasil proyeksi dalam bentuk tabel maupun grafik. Pada menu Result, pilih Education, dan di situ kita bisa melakukan proyeksi untuk jumlah guru, jumlah sekolah, jumlah siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hasil praktikum pada acara kali ini yaitu yang pertama, perhitungan manual, proyeksi kebutuhan pendidikan pada setiap jenjang sekolah. Yang kedua, tabel rasio jumlah guru dan juga jumlah kelas. Yang ketiga, tabel proyeksi jumlah kelas dan jumlah guru. Dan yang keempat, grafik proyeksi pendidikan dari program spektrum dari SD, SMP, hingga SMA. Nah, untuk program spektrum ini saya hanya akan melanjutkan sedikit karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara menyimpan filenya dan cara menginput datanya. Nah, di sini saya sudah selesai mengisi data, tetapi saya hanya menggunakan tahun 2010 hingga tahun 2035. Nah, di sini diisi sesuai data yang telah diperoleh ya. Yaitu untuk ini usia masuk sekolah SD dan ini usia masuk sekolah SMP, terus lama sekolahnya, kemudian angka partisipasi, kemudian perbandingan antara murid dengan guru dan juga perbandingan antara murid dengan banyaknya sekolah. Nah, di sini untuk biaya pendidikannya saya kosongkan karena saya tidak menemukan datanya. Nah, setelah selesai di-input sampai tahun terbaru, lalu kita melakukan interpolasi hingga tahun akhir. Di sini sudah terisi semuanya, tinggal klik OK. Lalu di Result Education, misalnya kita ingin melihat bagaimana proyeksi untuk jumlah siswa SD. Nah, ini bisa dilakukan dengan interval 5 tahunan, 10 tahunan, atau 1 tahunan. Kemudian tipe chartnya bisa dipilih sesuai keinginan kalian. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan line 2D dan saya menambahkan tabel juga. Terus klik OK. Nah, terus ini diperoleh data jumlah siswa SD atau proyeksinya dari tahun 2010 hingga tahun 2035. Hal ini tinggal dilakukan untuk pilihan lainnya, yaitu untuk jumlah guru, jumlah sekolah, untuk SD, SMP maupun SMA. Karena tadi saya baru mengisi SD dengan SMP, nanti untuk yang secondary SMP-nya bisa diganti dengan data SMA agar bisa memperoleh proyeksi untuk tingkat SMA. Oke, baik. Selanjutnya saya akan
mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan proyeksi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya kita harus menginput datanya terlebih dahulu untuk jumlah siswa dan jumlah guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA untuk tahun 2005 dan tahun 2010. Kemudian kita dapat menghitung proyeksi jumlah kelas dengan cara membagi jumlah siswa dengan 35. Hal tersebut disebabkan karena diasumsikan bahwa dalam satu kelas idealnya terdiri dari 35 siswa. Kemudian kita juga dapat menghitung rasio antara guru dengan kelas dengan cara membagi jumlah guru dengan jumlah kelas yang telah diperoleh. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung pada jenjang lebih lanjut dan pada tahun 2010. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana cara menghitung proyeksi jumlah kelas, jumlah siswa, dan juga jumlah guru pada tahun 2015. Sebelum kita menghitung proyeksinya, kita menghitung terlebih dahulu nilai R, yaitu dengan log antara jumlah di tahun akhir, yaitu tahun 2010, dibagi dengan tahun 2005. Setelah itu kita bagi dengan T. T tersebut merupakan rentang waktu antara 2005 hingga 2010, yaitu 5 tahun. Kemudian dikalikan dengan log 2,71828282. Oke, setelah itu kita juga dapat menggunakan rumus tersebut untuk menghitung nilai R pada jenjang SMP, SMA, serta untuk jumlah guru dan juga jumlah kelas. Setelah nilai R telah diperoleh, kita dapat menghitung proyeksi jumlah siswa, jumlah guru dengan jumlah kelas dengan cara mengalihkan jumlah pada tahun dasar, yaitu tahun 2010, dengan 2,71828282 pangkat R dikali T. T di sini yaitu rentang waktu antara 2010 atau tahun dasar dengan tahun proyeksi. Karena di sini tahun 2010 dengan tahun 2015, berarti T-nya bernilai 5 karena rentang waktunya hanya 5 tahun. Oke, setelah itu kita juga dapat menghitung proyeksi untuk jenjang SMP, SMA, serta untuk proyeksi guru dan juga jumlah kelas. Nah, rumus tersebut juga dapat digunakan untuk menghitung proyeksi di tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, dan juga 2045. Dalam hal ini yang berbeda hanya rentang waktu untuk proyeksinya saja, yaitu jarak antara tahun dasar dengan tahun proyeksi yang akan dilakukan. Sementara itu untuk nilai R itu akan tetap sama karena tahun dasar yang digunakan 2010 dan nilai R kita lakukan dengan membandingkan antara 2005 hingga tahun 2010. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.